Passion sama maaf ya, mungkin sinyalnya nggak kuat. Tiba-tiba menghilang. Leave. Tiba-tiba keluar. Oke, lagi. Ciri-ciri utama passion dari seseorang. Nah, ketika orang bersedia untuk melakukan tanpa dibayar, karena dia suka. Kalau dia suka kan, secara otomatis kan dia kalau udah suka pasti akan diperjuangkan. Terus nggak mudah puas buat mencari tahu hal seputar itu. Terus waktu-waktu yang terasa cepat berlalu itu juga nggak kerasa karena ada kepuasan yang tidak ternilai ketika kita berhasil menyelesaikan itu. Nah, ini contoh dari mungkin saat ini itu sudah banyak sekali bisnis yang bermula dari passion. Contohnya seperti pendiri Apple, Steve Jobs. Dia pendiri Apple karena memiliki passion untuk menghadirkan teknologi dan gadget canggih untuk para pelanggannya. Ada yang punya iPhone, Apple. Hamzah, Bu. Una. Kita sama-sama Una ya. Iya. Terus saya kasih contoh yang mudah aja. Kayak pendiri Google itu juga punya passion. Dia nggak tidur-tidur untuk bikin mesin pencari di internet. Tapi sekarang dia enak tidur ya. Karena tidur pun digaji. Nah, passion Baik. itu penting. Bu, mohon maaf sebelumnya. Karena waktunya hampir habis, apakah kita boleh membuka question session nih, Bu? Karena memang waktunya terbatas seperti itu. Ya, boleh silakan, boleh banget. Baik, dari teman-teman silahkan yang ingin bertanya kepada Ibu Aunatul Husna, silahkan dari peserta. Ini ada satu namanya Milah ya, silahkan bertanya. Ataupun dari Bapak Hamzah sebagai owner, mungkin ada yang ditanyakan. Karena nanti ini waktunya singkat sekali, insya Allah akan ada batch 2 dari pemateri Ibu Auna ini ya teman-teman. Jadi nanti akan ada batch 2 untuk melanjutkan materi yang akan disampaikan. Seperti itu. Baik, silahkan. Ada yang mau bertanya? Mungkin dari Una. Oke, baik. Kalau dari saya ingin menanyakan Bu, untuk generalisasi pada kehidupan kita. Bagaimana sih cara kita untuk bersemangat dalam berbisnis itu? Kadang kan ada roller coaster yang kita rasakan seperti itu dalam passion kita, dalam menghadapi dunia passion dengan kerja lapang dan sebagainya, dengan berbagai agen-agen atau yang lainnya seperti itu. Atau mungkin ada istilah lain nih Bu, jadi mohon pencerahannya seperti itu. Una bisa. Bentar ya, ini kayaknya ada pertanyaan. Ya.
Ini dari saya jawab pertanyaan dari Mila dulu ya. Nggak apa-apa. Kalau mau jadi reseller dalam bisnis, nyari suppliernya gimana, Kak? Kadang kita suka bingung, pengen punya usaha, tapi apa yang dijual gitu. Kalau mau jadi reseller apa aja? Cari Mungkin yang apa? Yang menjamur. Terus kalau mau nyari suppliernya, cari yang misalkan gini. Misalkan kayak bisnis saya itu ya. Kalau saya kan bisnisnya kosmetik. Terus apa? Yang penting punya bisnis itu cuma satu. Fokus sama satu bisnis. Nanti kembangkan itu. Kalau udah fokus sama satu bisnis akan berkembang. Kalau punya bisnis banyak boleh, asalkan kita bisa membagi waktu dari bisnis itu. Kalau di awal-awal ya fokus aja sama satu bisnis. Kalau awal-awal bisnisnya banyak, maksudnya kan baru awal ya, bisnisnya banyak. Nanti fokus kita bukan ke satu bisnis, fokus kita bukan ke gimana cara ngembanginnya, tapi fokus kita pasti akan gimana sih cara ngelakuin barang yang kita jual itu biar laku itu gimana, itu kan nggak fokus nanti. Kalau mau kayak reseller itu baiknya cari yang sekiranya di tempatnya Mbak Mila ya, saya manggil Mbak aja ya, itu kalau ini nggak cowok, Ibu. Itu banyak. Cowok Ibu ini. Ya, Ibu. Apa, Un? Nggak apa-apa, tadi ada sinyal ke halang, jadi nggak jelas. Lanjutkan, silakan Ibu. Iya, sinyal kurang. Ya, jadi kalau mau bisnis berkembang atau pengen jadi reseller bisnis, cari yang sekiranya di tempatnya Mbak Mila itu nggak terlalu banyak saingannya gitu. Kalau baju pasti banyak ya, baju kosmetik banyak. Tapi yang namanya rezeki kan sudah namanya rezeki kan pasti ada. Ya, selain ikhtiar, selain usaha juga penting. Tuh. Yang penting nggak pantang semangat. Yang namanya passion, yang namanya kalau udah suka, nggak peduli ini gimana, bisnisku ini gimana, pasti nggak gitu. Pasti dia semangat buat ngembangin bisnisnya gitu. Malah aku dulu gini, aku punya bisnis itu dari saya awal kuliah itu udah jualan apa aja, dari baju, sepatu, tas, pokoknya apapun yang bisa dijual saya jual. Sampai akhirnya saya nemu bisnis yang benar-benar bisa saya fokusin sampai sekarang.
Itu bisnis NASA. Itu juga dari awal tahun 2016 kalau nggak salah sampai sekarang. Itu karena saya fokus sama satu bisnis. Karena kalau udah fokus sama satu bisnis itu bakalan apa ya? Fokusnya ya cuma ke satu aja. Tuh. Mungkin ya kalau mau ngedropship juga bisa. Kalau nggak punya modal ya, nggak terlalu banyak modal gitu. Dropship juga sekarang banyak kok, kayak di Shopee banyak yang bisa dropship. Saya awal-awal juga dropship, tapi kadang juga butuh butuh modal. Kadang malah yang pesen itu saya posting dulu, produknya dulu. Kalau udah ada yang pesen, orangnya saya suruh transfer dulu, kan udah ada uangnya kan, buat kayak gulaan. Nanti kan ada untungnya, nanti baru untungnya juga bisa dibagi sama ya keuntungan sendiri, keuntungan yang bisa ditabung, sama separohnya itu buat muterin modalnya. Bisa terjawab ya. Kalau yang pertanyaan dari hostnya, bagaimana cara menjaga semangat kita untuk berbisnis? Makanya itu penting. Passion itu penting dalam bisnis. Kenapa? Karena kaitannya. Karena saling berkaitan. Karena yang sangat karena passion itu kan erat hubungannya sama kesenangan, sama hobi. Nah, sesuatu yang menyenangkan itu ya dimulai dari hobi, dari kesenangan. Gimana? Kok bisa sih jaga semangat kita gitu kan? Yang namanya semangat, yang namanya pengen pengen dapat uang, itu juga salah satu motivasi buat buat bisnisnya selalu lancar. Kadang buat itu aja, buat jadwal kayak posting gitu ya, posting produk, jadwal. Misalkan pagi, kalau pagi jangan upload produk, kalau bisa kayak motivasi. Kalau seharian upload produk terus, bosan orang yang lihat gitu. Kita juga harus bisa menjaga mood yang lihat postingan kita. Jadi jam berapa Bu sekiranya upload pamflet seperti itu biar nyari waktu di mana yang lihat snap kita tuh nggak bosan gitu Bu? Apakah jam siang ataukah sore ataupun malam? Cari waktu orang yang biasanya nganggur. Biasanya jam makan siang. Jam makan siang itu kan waktunya rehat. Terus sore. Kalau malam jangan terlalu diforsir sama produk juga kalau malam. Apalagi tengah malam, siapa yang mau nonton? Tidur semua orang-orangnya kan. Iya, benar banget. Jadi kalau mau upload pas waktu orang-orang lagi pegang HP, lagi istirahat, lagi lagi santai, lagi enak-enaknya nyantai gitu. Baik Ibu. Baik, ada pertanyaan lain sebelum sesi pertanyaan ditutup? Karena
berhubung waktunya juga terbatas ya teman-teman. Apakah ditanyakan lagi? Bapak Owner silahkan. Mungkin ada yang ditanyakan. Dari tadi masih off cam ya Bapaknya. Mungkin bisa di on cam kan. Kita buat dokumentasi. Oh ya, oke siap. Duh, Una, mohon maaf Ibu, ini 10 menit lagi akan berakhir. Mungkin kita percepat untuk dokumentasinya. Baik. Saya ya. Dari Ibu Auna dulu silahkan di ini silahkan di type. Ya, oke. Baik, dari saya ya. 1, 2, 3, smile. Oke. Baik, sebelumnya Ibu Auna, terima kasih atas malam ini, kesempatan malam yang sangat-sangat luar biasa, sudah memberikan materi yang sangat luar biasa untuk memotivasi kita dalam berbisnis. Akan tetapi jangan lupa akan ada batch 2, karena memang yang seharusnya 20 menit lebih, tapi kita potong dengan first timing dan lain-lain ya. Jadi Ibu jangan ini ya Bu, jangan merasa keberatan atau seperti apa, karena kita masih butuh ilmu dari Ibu Auna, seperti itu. Baik, baik dari saya. Mungkin ada pepatah kata dari Ibu Auna, silahkan sebelum saya tutup untuk webinar malam ini. Kayaknya cukup kalau dari saya. Terima kasih Dari Bapak, banyak. ya, iya Ibu Auna, saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin dari Bapak Ownernya ada sepatah kata dari Bapak Owner yang ingin disampaikan kepada Ibu Auna sebagai pemateri pada hari ini. Halo? Sepertinya dia menghilang. Oh, baik, astaga. Ya, mohon maaf. Ini tidak ada yang unmute ya. Jadi dari apa? Dari bapaknya sendiri mungkin bisa di. Nah, silakan. Mungkin dari peserta ada yang mau bertanya. Nggak ada ya udah. Baik, sepertinya Bapak Hamzah belum bisa nge-unmute Ibu. Jadi tidak apa-apa, mungkin next meeting beliau bisa bicara dan menyampaikan sepatah kata. Baik, kalau begitu saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf Ibu jika ada kesalahan dan kehilafan dalam menyampaikan ataupun menyilahkan Ibu dalam mempresentasikan pada malam hari ini. Jangan bosan-bosan ya Ibu ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.